Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah musyidah al-hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Marilah kita mulai taklim hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan kita lanjutkan dengan membaca doa kalam. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل البيت أجمعين شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية تنزه عن قول وفعل ونية به أسابي من كل داء ونور دليل لقلب دجال وحيران دليل لقلب دجال وحيران فيا ربي مدني بشر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلدي ونور به قلبي وسمعي ومقلدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته ولجميع أصحاب رسول الله والتابعين وتابعين بإحسان ولجميع الملائكة المكرمين ولجميع أولياء الله تعالى ومقام شيخ الله ونحن صلى الله عليه سيد الشعب وصلى على سيد الشيخ حسن الصديق وصلى على سيد الشيخ بداية الله ولجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخ المسلمين وخصوصا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi jamaah salat hadirin, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allah memperkenankan kita dalam kemuliaan bulan Rajab ini, mudah-mudahan dapat meningkat amal ibadah kita, dapat memperbaiki muamalah kita, dan mudah-mudahan terhapuskan dari segala dosa dan kesalahan kita semua. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. mudah-mudahan Allah perkenankan kita semua agar kita Rajab wa Sya'ban dan disampaikan untuk kita hingga di bulan Ramadan, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jadi jamaah yang dirahmati Allah SAW, kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. tapi diri kita sebagai umatnya beliau, yang telah nanti dia kiamat bersama-sama kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal Amin. alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, masih di momen bulan Rajab, meskipun di akhir-akhiran, alhamdulillah, tapi masih dipertemukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taklim kita membuka diri kita untuk menggapai di sisa akhir bulan Rajab ini kemuliaannya. Dan masih ada bulan Rajab oleh Sya'ban dan Ramadan. Karena ini merupakan kesempatan anugerah, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Daripada kita tidak menyia-nyiakannya. Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan di dalam kitabnya Al-Bunyah li talibi haqiqatil haqq li talibi tariqil haqq azza wa jalla. Beliau mengatakan bahwasanya min awwali hadza syahr ila akhirih, dari mulai awal bulan ini, bulan Rajab, sampai akhirnya bulan Rajab, minallahi salasu, Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan atahu lil ibad. Jadi salasu atahu lil ibad, memberikan 3 hal kepada hamba-Nya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan Amin. apa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya di bulan Rajab ini. Yang pertama yaitu adalah rahmatun bila ada, kasih sayangnya Allah dengan tanpa siksa. Yuk memberikan kasih sayang. Kemudian wal judu bila muslim, pendermawannya Allah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanan Allah bila muslim, dengan tanpa aktif. Wal birrullah, dan juga bir kebaikannya Allah bila dipakai dengan tanpa antipati. Itu diberikan oleh Allah di bulan Rajab. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, dalam salah satu hadis riwayat Anas bin Malik, ini pun pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW di akhir bulan Rajab, di bulan Rajab, sampaikan oleh Rasulullah dalam khutbahnya, ayyuhan nas, wahai manusia, innahu qad
inna dzalikum syahrun azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini menaungi kalian semua. Syahrul azim, yaitu bulan yang agung. Ini memberikan naungan kepada kalian semua, bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu Syahrul Rajab, Syahrullah. Bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini apa saja yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya Allah, naungan-naungannya Allah lantaran bulan Rajab. Ini masih ada kesempatan kita maksimalkan. Tudha'afu fihi al-hasanat. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dari setiap kebaikan-kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, bentuk kebaikan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bentuk ketaatan kepada Allah. Makanya bala tahkiru min ta'ati syai'an, jangan pernah meremehkan ketaatan sekecil apapun. Terlebih bulan Rajab ini, apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita laksanakan, tidak perlu yang besar yang kecil, ini Allah akan melipatkan. Wa tustajabu fi da'awat. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa. Berdoa banyak, punya utang Quran sampai lunas, pengen apa berdoa kepada Allah. Tapi mudah-mudahan doanya bukan hanya urusan dunia. Kesempatan ini jangan hanya meminta dunia kecil, tapi minta pula untuk urusan akhirat, bekal akhirat. Karena dunia yang diperoleh sebesar apapun akan ditinggalkan. Maka kita harus memperhatikan bekal kita untuk akhirat. Maka berharap pada Allah mudah-mudahan membimbing kita, menuntun kita, amalia kita itu mudah-mudahan bukan hanya didapatkan di dunia saja, tapi bekal kita, amalia kita ini pun bisa menjadi bekal nanti di akhirat. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Kam min amalin yutasawwaruna bi surati amalid dunya." Banyak orang yang beramal, banyak amal orang-orang itu yang beramal, dia beramal amalia dunia. Yutasawwaru bi surati amal dunia. Namun apa? Bi husnil hasanat yasiru min amal akhirah. Meskipun amal dunia, tapi kemudian dia itu sebab baiknya niat, bagusnya niat berubah menjadi apa? Min amal akhirah. Bu bapak jemaah yang dirahmati Allah, ayo jangan sia-siakan. Seperti apa sih amal-amal dunia? Kita contohkan. Amal-amal dunia itu seperti minum, makan, tidur, bekerja, itu adalah amal-amal dunia. Namun ketika amal dunia ini bihusnin niat, dengan niat yang bagus, berubah yasir min amalin akhir. Jadi minumnya bukan hanya sebatas menghilangkan haus, makannya bukan hanya menghilangkan lapar, tidurnya bukan hanya menghilangkan kantuk, bekerjanya bukan hanya sebatas mendapatkan uang, mendapatkan kemewahan, kebutuhan dunia. Kebutuhan dunianya kalau memang amalnya amal-amalnya dunia tetap ada. Ini orang minum terusan masih haus dulu, makan gak kenyang-kenyang, ada yang makan gak kenyang-kenyang.
apapun itu adalah amal-amal kamu kita semua disuruh ke amal dunia dan yasir bi husni niat min amal akhir. Bagaimana caranya? Ya dengan niat. Makanya hanya sepele niat lebih bulan Rajab. Ya, niat bertahan doa mubarakana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Doanya apa? Udah. Kalau tahu doa yang diajarkan Rasulullah, minum, mau makan, mau bekerja, mau apa, semuanya awalnya amalnya itu dengan Bismillah. Maka nggak ada yang siap. Bismillah aja timbang Bismillah. Mau minum Bismillah, mau makan Bismillah. Maka jadi apa? Min amal akhir. Jadi bukan hanya dunia, tapi akhirat. Dan sebaliknya, kan min amal akhir. Nah ini yang kemudian kita itu jangan sampai lengah. Karena kata Rasul banyak kan min amal akhir, banyak dari amal-amal akhir dilakukan. Yutasawwaru bi suratil amal akhir yasiru min amal dunya bisu'in niat, tapi berubah menjadi amal dunia. Sebab apa? Karena jeleknya niat. Sholat, puasa, sedekah, dilakukan semuanya itu adalah amal-amal akhir, tapi berubah menjadi amal dunia sebab jeleknya niat. Kok bisa? Ya karena di dalam sholatnya bisa ada ujub, bangga diri, takabur, dalam sedekahnya hanya ingin dipandang oleh manusia. Ya Pak, Allah tidak tidur. Terkadang kita gara-gara gak ada orang yang tahu saja nggak mau berbuat baik, cuek, bete. Kalau lagi rame mau bahkan mengut sampah di jalan, hindari sesuatu yang menghalangi. Tapi kalau dia ya amal-amal akhirat berubah, maka mudah-mudahan kita bisa murnikan, hilangkan ya, agar kita mendapatkan bekal pula untuk kehidupan kelak nanti di yaumil qiyamah. Apalagi yang kita cari dan kita cari yang sudah dilewatkan itu udah berapa lama, udah berapa puluh tahun. Mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia menjadi pengingat bagi kita semua. Jamaah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disampaikan kalam Habib Alawi bin Syihab, fadlu Rajab ala sayyid syuhur, keutamaannya bulan Rajab ala syair syuhur dari bulan-bulan yang lain, kafadlil Qur'an ala sayyid kalam, itu keutamaannya seperti halnya Al-Quran terhadap semua kalam, semua ucapan, semua kalimat. Itu bulan Rajab. Perbedaannya, perbandingannya, keutamaannya. Dan Sya'ban yang sebentar lagi akan kita masuki, wafadlu Sya'ban ala sa'il syuhur kafadli ala sa'il anbiya. Keutamanya itu seperti halnya aku, Nabi Muhammad SAW terhadap semua para nabi. Keutamaan bulan Rajab. Jemaah yang dirahmati Allah, andaikan kita itu nampak gitu, ditampakkan pahalanya luar biasa, dan itu bisa menjadi bekal kelak nanti di yaumil qiyamah. Wa fadlu Ramadan ala sa'ir syuhur, dan keutamaannya bulan Ramadan terhadap bulan-bulan yang lain, kafadlillahi ala khalqihi ajma'in, keutamanya sebagaimana
Rajab itu adalah bulannya Allah, Syahrullah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu adalah bulan Ramadan, syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulannya umat. Jadi agak serius sedikit. Kenapa? Karena kesempatan kita mudah-mudahan sampai Rajab, Sya'ban, Ramadan ini bisa menggapai semua keutamaan. Man qama bi hurmatir Rajab waffaqallahu lil qiyam bi hurmati Sya'ban, wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqallahu lil qiyam bi hurmati Ramadan. Dikatakan barang siapa yang bisa menjaga kemuliaannya bulan Rajab. Menjaga kemuliaannya bulan Rajab bagaimana? Ya dengan kita mengejar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari kesia-siaan. Itu namanya menjaga kemuliaan bulan Rajab. Dan siapa yang menjaga kemuliaan bulan Rajab, maka waffaqallahu lil qiyami bi hurmati Sya'ban, maka ia pun akan mendapatkan taufik untuk bisa menjaga kemuliaan bulan Sya'ban. Jadi meningkat. Kalau Rajab kita nggak meningkat, Sya'ban pun akan sulit, biasa-biasa saja. Dan waman qama bi hurmati Sya'ban, nanti di bulan Sya'ban yang bisa menjaga kemuliaan bulan Sya'ban, waffaqallahu lil qiyam bi hurmati Ramadan, maka orang itu kelak nanti bisa menjaga kemuliaan bulan Ramadan. Waman qama bi hurmati Ramadan, dan barang siapa yang menjaga kemuliaannya bulan Ramadan, ini walaupun belum kita lewati, kalau kita ketahui lebih dulu, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri. Ayo. Hafizallahu min Ramadan ila Ramadan. Nanti ketika bulan Ramadan tiba, kita menjaga bulan Ramadan dengan mengisi setiap kebaikan, menjauhi dari setiap yang dilarang oleh Allah, dan menjaga dari setiap kesia-siaan, maka Allah akan menjaga hafizallahu min Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang, Allah akan jaga. Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Ini akan dibutuhkan kelak nanti kalau misalkan manusia itu sudah selesai hidup di dunia. Kalau kita bisa bertanya dan mampu kepada orang-orang yang sudah meninggal lebih dulu, yang sudah dikebumikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil, selesai ajalnya, lepas roh dari jasadnya. Kalau kita diberi kesempatan bisa ngobrol, ada yang pernah sama saudara, tetangga yang sudah meninggal. Apa yang dibutuhkan yaitu bekal setelah hidup di dunia. Mereka berharap ingin kembali untuk melakukan amalia soleh, untuk mendapatkan menggapai keutamaan, keistimewaan yang diberikan, tapi sudah tidak bisa. Maka kita yang mudah-mudahan masih diberikan kesempatan hidup, kita pun segera sadarkan diri. Kelak kita yang akan dikebumikan, dan kelak kita yang akan merasakan apa yang dibutuhkan setelah meninggal dunia. Kalau kurang bekal, auzubillah min dzalik, tak bisa lanjut. Maka kapan harus sadarnya sekarang? Dan banyak orang itu lalai. Ini termasuk keistimewaan untuk menebus kesalahan-kesalahan. Kenapa? Kesalahan yang sudah terlewat kita tidak pernah tahu. Meskipun kita istighfar, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Kesempatan ini bulan Rajab tadi, terus terjabu fi da'wah, dikabulnya semua doa.
Jadi bulan Rajab ini kebaikan dilipat gandakan, kesempatan berbuat baik satu kali dilipat gandakan, doa diijabah oleh Allah. Wa yufarriju 'anil kurba, dan juga dikeluarkan dari setiap kesulitan, dari setiap kesusahan. Ini di bulan Rajab. Jadi kalau kita punya permasalahan, punya kesulitan, ya mudah-mudahan kalau ada bulan Rajab ini, kemudian bulan Rajab ini mengapa? Karena ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mulianya bulan Rajab. Jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita kalau misalkan nempel sama RT sama RT beres urusan lingkungan, tanda tangan gampang. Nempel sama presiden apalagi dekingannya kuat, itu nempel. Ini nempel di bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan bulan Rajab ini adalah syahrul bulannya. Kenapa kita tidak mau nempel? Kenapa kita tidak memaksimalkan kesempatan ini untuk ibadah sesungguhnya? Kalau merasa punya dosa, beristighfar sebanyak-banyaknya. Mengapa tidak tergerak, tidak tergugah? Harusnya di saat berat melakukan kebaikan saja, ya Allah ini kenapa? Kenapa berat banget? Mau menambah ibadah baru malu susah. Mau berdoa tidak angkat tangan aja kayak ada waktu. Mau mengucap istighfar aja malah kebanyakan sia-sia dalam kesempatan. Dia bisa beristighfar. Insyaallah. Kapan lagi? Apa harus menunggu bukti sampai meninggal terlebih dahulu? Ya benar. Itu diantaranya. Kemudian la yuradu fihi lil mu'minina da'watun, tidak tertolak doa-doanya orang-orang mukmin. Jadi kalau tadi yang pertama Allah itu mengabulkan semua doa. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, apapun yang diminta di bulan Rajab ini Allah tidak terkecuali. Siapapun minta, insyaallah Allah kabulkan. Terlebih orang mukmin, doanya ini tidak tertolak. Hanya faman iktasaba fi khairan du'ifa lahu fi ad'afan mudha'afan. Barang siapa yang melakukan kebaikan bulan Rajab, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, du'ifa lahu fi ad'afan mudha'afan, Allah akan melipat gandakan. Ad'afan mudha'afan, lipat-lipatkan. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, ada dalam salah satu kitab itu disebutkan manusia itu kalau kita mau hitung-hitungan dengan amal yang dilakukan, kalau nggak sebanding dengan dosa yang diperbuatnya, dosanya kan sudah pasti ya, sudah pasti setiap dosa itu menjadi catatan buruk. Tapi amalia kita, ibadah kita ini tentu diterima. Masalahnya, nah kesempatan yang ad'afan mudha'afan ini banyak dipisahkan. Kelak nanti ada manusia yang dia itu belum melakukan amaliyahnya tapi sudah mendapatkan pahalanya. Jadi ada kisah orang yang kehabisan pahala. Ada takor. Coba, ada orang yang amal kebaikannya pahalanya itu takor. Apa takor? Takornya kenapa? Dia sholat, dia ibadah, ini andaikan diterima, padahal tak tahu diterima apa. Andaikan katakan diterima, tapi lantaran dia sholat, dia ibadah, dia puasa, dia dolim, yang
menyakiti orang lain dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Nah itu nanti akan terjadi karena kebaikan-kebaikan. Ternyata lebih banyak kesalahan terhadap orang lain. Hakul adami sampai mati, sehingga di sana penebusannya itu dengan pahala, dengan kebaikan. Makanya ada orang nanti di hadapan persidangan Allah itu orang membawa semua amal kebaikannya, tapi ternyata banyak yang menuntut lantaran banyak yang didolimi. Habis tekor. Nah lantas bagaimana? Nah ini ada amaliyah yang Allah itu ketika lakukan balasannya tercatat oleh malaikat, tapi ada yang tidak tercatat. Itu karena apa? Allah melipat gandakan. Jadi ternyata ada satu kebaikan misalnya habis semuanya, tapi ternyata ada satu amaliyah yang di situ Allah Subhanahu wa taala itu terima, dan fadilahnya tadi al-afal doakan Allah lipat gandakan. Itu tertebus. Makanya apa? Untuk menebus setiap kadang ucapan kita yang lalai, kita terkadang ngomong kasar, kita terkadang yang ghibah juga, terlanjur juga. Terkadang kita juga kesalahan yang kita lakukan, tapi kita punya amal yang dilipat gandakan oleh Allah. Satu amal saja itu kalau misalkan diterima oleh Allah dan dilipat gandakan kuasa Allah, semuanya terhapus. Kalau tidak disia-siakan. Wallahu yudha'afu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, jemaah yang dirahmati Allah kembali, man qama bi hurmati Ramadan hafizallahu min Ramadan ila Ramadan. Allah akan menjaga dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain. Kalau sudah mendapatkan ini ya insya Allah terjaga dan akan lebih baik. Jadi tolak ukurnya kalau kita masih belum bisa menjadi lebih baik dari hari kemarin dan hari-hari yang lalu, berarti kita masih belum mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari Allah. Wa balagha ma balagha ahlul mahabbah wal irfan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ini menyampaikan derajatnya sampai jadi beruntutan. Lantaran bulan Rajab yang saat ini tinggal ujungnya, lantaran ini kita bisa menjaga kemuliaannya bulan Rajab, maka kita bisa menjaga bulan Sya'ban, kemudian kita bisa menjaga nanti sampai bulan Ramadan, sampai kita berujung. Jadi ini adalah tuntunan Allah. Terkadang kalau kita itu masih nafsu di dalam diri itu sulit. So ibu niat, saya niat mau tahajud, saya mau niat memperbaiki diri. Kadang berat niat sendiri. Tapi kalau ini Allah niatnya mulia, nempel di bulan Rajab ini, ayo perbaiki. Dan itu beruntung. Rajabnya kita jaga, maka nanti Sya'bannya terjaga. Ini Allah yang menuntun dan membimbing sampai Ramadan yang bahkan nanti ini 3 bulan beruntun ini akhirnya nanti sampai Ramadan yang akan datang. Dan Allah akan memberikan derajatnya itu, menjadikan naik level derajatnya. Wa balaghu ahlul mahabbah wal irfan, sampai golongan orang-orang yang mahabbah wal irfan. Siapa sih mereka itu? Yaitu adalah orang-orang mahabbah wal irfan, itu orang-orang yang kecintaannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan benar-benar baca Sya'ban Ramadan. Ini ayo tekankan diri kita, bukan diri kita, kalau perlu kedor diri kita. Jangan sampai terlewat seperti biasa, harus lebih mengikat lagi. Karena digolongkan kelak nanti derajatnya sampai ahlul mahabbah wal irfan, orang-orang
kecintaannya kepada Allah itu luar biasa. Dan ini derajat ini bisa didapatkan mulai dari bulan Rajab. Wal ihtiram, dan kemuliaan, menjaga kemuliaannya itu bagaimana? Nah ini disebutkan. Kita ingin menjaga kemuliaan biar kita sampai tadi derajat ahal mahabbah wal irfan. Karena apa sih? Cita-cita orang yang beriman ini seharusnya kalau imannya itu yang benar-benar iman, pasti tujuannya yaitu pengen mahabbah kepada Allah, pengen kecintaan yang benar sama Allah, pengen mengenal karena nikmat yang sejati bagi orang yang beriman yaitu nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hilang semua keinginan Allah. Makanya orang dulu ketika sudah mulai ibadah Allah Akbar, lupa semuanya benar-benar hanya dirinya dengan Allah. Wal ihtiram, bagaimana menjaganya, wa imtithalul ma'murat wa ta'dimuha walau mandubatan. Nah, cara menjaganya seperti yaitu jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'dimuha, dan juga mengagungkannya walau mandubatan, meskipun itu sunnah. Jadi orang, makanya kebaikan sekecil apapun jangan sampai disepelekan. Nah, sekecil apapun. Dan wajtinabul manhiyati wa ta'dhimuha walau mafhumatan. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkannya walaupun hanya sebuah kemakruhan. Ada hal yang makruh itu yang ditakdir mengagungkannya walaupun itu makruh. Jamaah yang dirahmati Allah, i'lam anna Rajab syahrul fadil wal ibadah fihi laha ajrun jalil. Jadi kita perlu ketahui bulan Rajab itu adalah bulan yang utama, dan ibadah di dalam bulan Rajab itu ajrun jalil, yaitu pahala yang sangat banyak. Khususon as-shaum fihi wal istighfar, terlebih khususnya yaitu berpuasa di bulan Rajab dan istighfar. Baca istighfar, wa taubah minal auzar, dan juga taubat, ayo segera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minal auzar, dari semua dosa. Sebelum Ramadan datang, ini kesempatan Rajab pun menghapus segala dosa, taubat di sini bukan ada. Wala tadfulu an sayyidil istighfar, dan jangan lupa. Di sini disebutkan jangan sampai lupa wala tadfulu an sayyidil istighfar, baca sayyidil istighfar sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Rasulullah istighfar diajarkan oleh Rasulullah SAW mengajarkan sayangnya Rasulullah terhadap umatnya, sampai cara beristighfar aja diajarkan oleh Rasulullah. Ini sayyidil istighfar, baca dan baca, apalah buku semua, sisa-sisa yang dibaca sambil pakai, sambil ngapain. Allahumma anta rabbi, apa ya hebat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apalah insyaallah. Ini masih ada rajanya yang pas amalia ini tulis di tempel saya istighfar ini. Jadi yang ngaji ini kalau ada yang belum hafal mengaku malu, saya tahu. Dia tadi baca. Ya Pak, mau sedikit tadi. Maksud itu apa? Di tempel saya istighfar. Biar apa kesempatan di akhir Rajab ini masih ada. Jadi baca sambil ngapain? Allah Akbar. Saya mau naik motor ya, naik motor kita ya sebenarnya. Berkendara sambil apa juga. Mudah-mudahan menghapus dosa-dosa. Nah, di sini disebutkan yuqra'u salasan sobahan wa kadzalika masaan.
Cukup kalau misalkan alam cukup saja sesuai dengan baca 3 kali di waktu subuh, waktu di kemasaan dan juga di waktu sore. 3 pagi, 3 sore. Kalau lebih merasa lupa itu baca yang sebanyak-banyaknya. Di sini ada faedahnya. Itu udah lewat nih. Itu di Jumat akhir di bulan Rajab. Baca Ahmad Rasulullah itu Jumat kemarin. Lihat bacaan. Saya pas sholat di gimana nih? Pas duduk sebentar doang. Iya, 35 kali saat Dzikru Sya'ban wa nisfu minhu. Nah, kalau Rajabnya ini udah tinggal dikit lagi, mau puasa kali udah ini, ibu-ibu kalau masih punya utang segera ya lunasi, kesempatan sekalian puasanya di bulan Rajab bulan Sya'ban. Dzikru Sya'ban wa nisfu minhu. Masih saya belum ya? Saya belum ya? Saya belum. Nah, ini untuk menyambut bulan Sya'ban. Dzakara Ibnu Abis Al-Yamani annahu qila inna syahr Sya'ban syahrus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau bulan Rajab ini baca istighfar, dan bulan Sya'ban ayatnya baca sholawat. Di antara ayat inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Cepat itu bulan Sya'ban persiapan sedikit Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani yaqulu lailatul nisfi min Sya'ban ya afdalul layali ba'da lailatul qadr. Nanti ada di pertengahan bulan Sya'ban itu Imam Sya'ban Al-Jilani katakan pertengahan bulan Sya'ban itu lebih dia afdalul layali, lebih utama ba'da lailatul qadr, setelah lailatul qadar. Lailatul qadar adanya di bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Setelah Lailatul Qadar itu ada nisfu Sya'ban. Hampir semua singkat semua yang sampai kelewat. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu yufariqu nafsahu lil ibadati fi arba'ati layalin minas sana. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu termasuk dikatakan oleh Rasulullah karena Madinah terakhir Ali juga cerdas itu. Wahia jadi sahabat kali ini dalam 1 tahun ini tidak akan kelewat ibadah di 4 malam. 4 malam itu benar-benar dikerja dalam 1 tahun. Jejak-jejak para orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya iman, tahu keistimewaannya sebagai umat Rasulullah, ini tidak akan lewat setahun cuma 4 malam ini dikejar. Sayyidina Ali tidak lewat 4 malam ini. Wahia awal lailatin min Rajab. Yang pertama yaitu adalah awal malam bulan Rajab. Kemarin Rajabnya tanggal 1-nya pas tahun baru. Ya. Jadi nanti diingat-ingat terus. Dan lewat tapi nanti mudah-mudahan ketemu dengan Rajab yang akan malam pertama bulan Rajab. Sayyidina Ali enggak lewat itu untuk apa? Bahkan dihabiskan waktunya itu untuk ibadah. Walailatal aidaini, dan juga malam kedua malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, 2 malam. Walailatul nisfi min Sya'ban. Nah, kita punya kesempatan kali ini yaitu malam nisfu Sya'ban. Akan kita hadapi Sya'ban nanti Id juga Idul Fitri nanti setelah ya itulah. Jadi 4 malam itu malam awal Rajab, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan juga malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita tidak melewatkan semuanya jamaah yang baik. Ini bulan Rajab dan Sya'ban dan Ramadan ini
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.